Baik, kita kembali ke program ya, atau tema kita yaitu Pak Wali bertanya. Jadi session kali ini kita masuk ke session diskusi pertanyaan ya. Kita beri kesempatan kepada audien baik mungkin dari aparatur pemerintah desa, perangkat, kepala dusun, kawarkasi, perwakilan RT, LPM, BPD. Kami silakan nih untuk bertanya kepada narasumber kita, Bapak Said. Kami silakan. Buka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mewakili daripada warga masyarakat dari Dusun Sungai Nibung. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga desa Sungai Intan ini menjadi motivasi bagi pertanian kelapa khususnya di desa Sungai Intan ini. Yang ingin saya tanyakan, menurut kacamata daripada warga masyarakat tentang kebingungan masalah keadaan harga kelapa yang kalau kita hitung dalam kurun 1 tahun sering adanya berubah-ubah. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah yang menyebabkan faktor utama sering berubah-ubahnya tentang harga kelapa ini? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya mungkin boleh langsung dijawab dari pertanyaan di Kepala Dusun Sungai Nibung nih Pak, mewakili masyarakat di sana. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Kepala Dusun Sungai Nibung ya. Salam kenal kita. Jadi memang inilah problem ya di kampung kita ini, terutama di kabupaten Intan Hilir. Harga kelapa ini yang selalu fluktuasi, bahasa ekonominya fluktuasi itu turun naik, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang turun naik turun ya. Itulah fluktuasi di harga yang memang belum stabil gitu. Saat ini 2.500 ya, lumayan kan. Ada pernah harganya sampai di bawah 1.000 dulu. Ini pada menderita semua. Nah, sebenarnya kelapa ini, kita kembali dengan kelapa itu sendiri ya. Kelapa ini adalah komoditi bebas. Artinya komoditi yang tidak diatur pemerintah. Kalau seperti beras, gula, sembako itu diatur oleh pemerintah. Ada harga eceran tertinggi. Kalau di kelapa tidak. Harganya pasaran bebas. Jadi tergantung pada harga pasaran dunia. Ketika harga pasar dunia itu naik, harga kelapa itu jual naik. Tapi ketika harga kelapa itu anjlok di pasar dunia, itu ditentukan oleh Rotterdam Belanda, harga standarnya itu akan turun juga. Nah, karena apa? Karena kita menjual itu kelapa bulat, kelapa yang belum diproses, tidak ada nilai tambahnya, ya kan? Yang kita jual kan kelapa jambul, ya, seperti itu. Ataupun jambulnya dibuang tinggal kelapanya, kan? Ini kan tidak ada nilai tambahnya. Artinya nilai tambah itu setiap progres perubahan bentuk itu ada nilai, ada tambahan duitnya, ada tambahan. Misalnya gini, dari kelapa bersabut, ya kan, kita kupas jadi kelapa jambul, nah, itu sabutnya sudah bisa dijual. Kemudian dari kelapa jambul, katakanlah kelapa bulat ya namanya, itu kalau kita prosesnya, tempurungnya kita dapat, ya kan, air kelapanya kita dapat, daging kelapanya kita dapat. Jadi banyak tambahan-tambahan pendapatan kita dari satu produksi itu. Nah, kalau kelapa bulat saja tidak ada nilai tambahnya. Ekspornya pun saya yakin pemerintah juga tidak akan mendorong ekspor kelapa bulat. Tapi kalau setengah jadi saja, saya yakin itu akan banyak. Jadi disitulah Pak, karena kalau kita berani, BUMDes lah, melalui BUMDes kita berani bersama-sama BUMDes lain, katakanlah gabungan BUMDes membuat satu gebrakan dengan modalnya sama-sama, mungkin ada investor yang di belakang yang membantu, itu bisa menilai tambah tadi Pak. Saya optimis bisa 7.000 loh Pak sekilo. Nah, coba bayangkan Pak Wali, 7.000 sekilo, bandingkan dengan sekarang. Ini 2.500 kan lumayan, ini kalau itu 7.000 3 kali lipat dari sekarang. Nah, cuma ada proses nilai tambah, itu aja kuncinya.
Jadi walaupun harga pasaran dunia kan harga kelapa pasaran dunia itu harga kelapa mentah, ya kan? Bukan yang sudah jadi santan, yang bukan yang sudah jadi air kelapa, bukan yang sudah jadi tepung desiccated coconut namanya, macam-macam. Itu kan tidak itu harganya stabil di luar negeri. Yang tidak stabil itu harga kelapa bijinya itu. Jadi kalau kita bisa mengubah, memberanikan diri bersama yang lain, ya, saya ingatkan itu bersama dengan BUMDes, saya yakin harga itu akan, karena tidak tergantung sangat dengan perusahaan besar itu, ya kan? Perusahaan besar juga dagingnya ke mereka kita jual, ya kan? Daging dengan air, karena mereka juga bikin air kelapa yang berkotak itu, kemudian ada santan kelapa, ada kara kayak gitu-gitulah. Ada tepung kelapa, itu kita jual ke perusahaan daerah, bukan perusahaan daerah, ke perusahaan besar, tapi melalui perusahaan daerah. Kalaupun tidak melalui perusahaan daerah, gabungan BUMDes bisa. Ya kan, gabungan BUMDes bisa, Pak. Karena kalau tidak dipikirkan betul-betul, hanya kelapa kita kait, kita solak, kita jual, itu harganya segitu-gitu lah, Pak. Ya kan, tak semangat karena kita kerjanya berat gitu kan. Tapi kalau sudah kita di BUMDes, kita bisa, BUMDes yang ada di sini itu mampu dia untuk mengolah seperti tadi itu harganya pasti stabil, Pak. Saya berani kalau mengatakan harga 7.000 1 kilo bisa. Tapi kuncinya itu tadi 4 macam ini kita olah semua. Kalau kelapa bulat aja, ya itu lihat tadi tuh. Harga 2.400, besok bisa 3.000, besoknya lagi bisa 2.900, sampai turun, sampai naik lagi. Ya memang fluktuasi, karena memang tergantung harga pasar. Harga pasarnya pasar internasional, karena harga kelapa bulat. Tapi kalau dari belah-belah tadi, itu beda gitu. Karena ada bahasa ekonomi itu ada value added-nya, ada nilai tambah di situ. Nah, jadi Bapak bisa bersama-sama diskusi, mungkin nanti melalui dukungan Pak Wabinsa juga, ya, di BPD juga, ya. Sama-sama diskusi, mungkin kalau Pak Wali ke Pekanbaru nanti kita ketemu dengan yang tepung kelapa dulu, tepung tempurung dulu. Nah, coba kita diskusi berapa mereka minta. Dia ini udah 2 kali gagal lah, permintaan orang Jakarta itu sudah 2 kali gagal kontraknya karena tak ada bahannya dia. Tak tahu dia mau cari bahan di mana di Inhale ini. Ya. Padahal saya sudah kenalkan dengan salah satu orang perusahaan daerah, sudah ada saya kenalkan, tapi tak jalan juga kan. Mantap tuh Pak, tempurung kelapa kita. Silakan orang mau bikin kopra putih tak apa-apa, tempurungnya kita kumpulkan. Suruhlah masyarakat jual ke kita kan, jual ke BUMDes. Kan murah itu, paling mau pahangkut atau berapa kan. Tapi kan banyak juga saudara-saudara kita yang susah, ya, paling tidak dapat ada pekerjaan. Nanti mesin itu Pak Wali tanya dengan kawan saya itu, ya kan, seperti apa mesinnya itu, kira-kira berapa harganya kan gitu. Nah, kalau sepanjang gabungan kawan-kawan yang mampu ataupun ada investor yang di belakang kita mau membantu, itu akan lebih bagus. Jadi Pak Kepala Dusun memang perlu pemikiran. Kalau hanya kelapa bulat ya gitu-gitulah Pak. Selalulah tergantung situasi harga internasional. Ya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan industri besar itu kadang-kadang kesian juga dia Pak. Ya kan tidak juga salah dia semata-mata. Karena mereka kan tergantung situasi harga pasar di dunia itu. Jadi, syukur mereka masih mau membeli kelapa kita. Ya kan? Kalau keterbatasan mesin produksinya terbatas, kelapa kita banyak, dia tak mau juga beli kan? Mau jual kemana coba? Nah, jadi kita bersyukur juga keberadaan PT Pulau Sambu, PT ISK, yang gitu-gitu kita bersyukur. Jadi patut juga kita dukung. Nah, mungkin nanti kalau gabungan BUMDes ini sudah maju, bisa daging kelapa dengan air kelapa jual ke mereka, tapi dengan standar yang masuklah kualitasnya gitu. Itu aja mungkin Pak ini ya. Kita naikkan lagi, ada value added-nya, ada nilai tambah masing-masing. Saya yakin Pak, saya berani itu 7.000 berani nyiapin itu kalau memang yang saya katakan tadi bisa kita jalankan. Coba lah bayangkan sekarang hari ini kata Bapak yang sana 2.400 Pak ya, 1 kilo ya. Nah, nanti kita bisa jadi dapat 5.000 ya langsung kita beli. Udah luar biasa. Saya pernah pada waktu saya melantik HNSD di Kateman, saya bilang nanti akan ada begini Pak, kalau gitu kelapanya kami buang aja pun tak apa-apa, sabut aja jadilah. Jangan gitu saya bilang. Jadi artinya kan peluang itu ada. Bagaimana kita mengkonekkan antara potensi kata Pak Wali dengan peluang. Nah ini perlu
akses, perlu diskusi, perlu penyambung lidah gitu kan. Jadi tak usah takut sangat dengan modal. Modal itu kalau berkumpul beberapa BUMDes, ya kan, 100 juta ada 10 BUMDes lah 1 miliar Pak ya. Lah lumayan tuh, ya kan. Tapi jangan berebut, harus jelas pengaturannya gitu kan. Tetap kendali itu di Sungai Intan BUMDes ya. Orang lain itu boleh bergabung, tapi kendali itu di kita ya Pak Wabinsa. Nanti kalau orang lain kendalinya lain konsepnya lagi. Saya kalau Sungai Intan ini siaplah membantu pemikiran, diskusi. Kenapa? Masyarakat di sini kan saya lihat kompak, bersatu. Ini penting ya. Program-program pemerintah jalan ya. Vaksin sudah berapa persen? Sudah lumayan banyak ya. Ya. Itu juga penting disosialisasikan ke masyarakat. Vaksin ya, mungkin bantuan dari TNI, Polri, ini penting ya. Saya gini-gini dalam lengkap nih vaksin sudah lama. Sudah. Kalau ada booster mau yang 3 pun saya mau kan. Saya takut kan, memang itu tak ada masalah. Pemerintah itu mau menyehatkan kita. Oke, Pak. Iya, jadi memang ya Pak. Jadi memang kalau harga ini Pak, masyarakat ini kalau harga naik, itu luar biasa Pak, gembira dan senyumnya dan sejahtera ini Pak. Tapi kalau udah harga turun, aduh, kita meribet Pak. Pak meribet. Bahasa Banjar kampung meribet. Atau semacam inilah masyarakat gelisah gitu Pak ya kan. Kalau sudah harga turun, ada pusing, mana anak sekolah, mana ini kena. Memang ya dari hilir dan khusus Sungai Intan ini bergantung kepada kelapa Pak semua. Karena di sini hampir 80% memang seluruhnya kelapa bergantung gitu. Nah itu makanya memang harapan memang harga itu ya. Tapi ya tadi beliau menyampaikan, insya Allah ya kalau digunakan semua 7.000 itu bakal tercapai ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup season program Pak Wali pertanyaan ini. Baik, silakan. Baik, perwakilan dari Dusun Cempaka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih host yang telah memberikan waktu kepada kita. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini kan pemerintah sering menyebut-nyebut beberapa program yang disebut dengan pencanangan beberapa program dan rencana ataupun pencanangan beberapa program dan kegiatan. Tapi sayangnya hanya sebatas acara, hanya sebatas seremonial. Lalu bagaimana pendapat Bapak masalah ini? Kemudian pertanyaan kedua, ini tidak jauh beda dengan pertanyaan Bapak Kepala Dusun Sungai Nimpung tadi. Pengalaman yang saya dapatkan di masyarakat, ini masalah turun naiknya harga kelapa Pak. Menurut sistem perdagangan yang pernah kami baca, bahwa harga suatu barang itu akan turun apabila permintaan kepada barang itu sedikit, sementara barang yang ditawarkan ataupun yang akan dijual itu sangat banyak. Kemudian sebaliknya, umpamanya kelapa ini akan naik, permintaan banyak, sementara yang menawarkan sedikit. Itu kan menjadi udah hukum perdagangan. Cuman menurut isu dan menjadi bahan percakapan masyarakat, mereka bilang kelapa itu bisa turun karena hari raya. Ada juga yang bilang karena 17 Agustus ini turun kelapa nih. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu benar Pak? Jadi kalau memang benar, apa alasannya? Kalau memang tidak benar, apa yang menyebabkan kelapa itu naik dan apa juga hal yang menyebabkan kelapa itu turun? Demikian pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Sepertinya pertanyaannya ini lebih menjelaskan kepada turun naik ini Pak. Kita kayaknya masyarakat ini tahu betul kapan nih bisa turun, ya kan? Ya, kalau biar mencari mensiasati gitu Pak. Karena biasanya memang pada saat mau Lebaran turun, Lebaran Idul Fitri,
Atau kadang-kadang pas 17 Agustus bisa turun Pak dusunnya. Ini silakan nih mungkin Bapak yang paham. Makasih Pak Dusun mana tadi Pak? Cempaka. Terima kasih nih. Kalau saya lihat ada 3 yang disampaikan ya. Cukup menarik nih. Apalagi tadi yang terakhir bicara tentang ilmu ekonomi itu Pak. Jadi itu teori ekonomi yang disampaikan ya. Oke, kebetulan nyambung juga dengan saya. Saya basicnya juga ekonomi kan. Saya tak menyangka Pak Kepala Dusun jauh anunya. Cara pandang itu teori ekonomi loh Pak. Permintaan dan penawaran, supply dan demand itu bahasa-bahasa ekonomi. Terima kasih, luar biasa Pak Kepala Dusun. Yang pertama menyangkut dengan program-program seremonial. Ya. Sebenarnya program seremonial itu tidak masalah, ya. Atau pencanangan tak masalah. Asal pencanangan itu bukan hanya sampai di pencanangan, ya kan? Katakanlah kita canangkan apa di sini misalnya vaksin misalnya canangan yang pertama awal dulu, tapi sudah tuh ada pelaksanaan vaksin. Apalagi pencanangan misalnya DMJ. Ada pembangunan itu, tak masalah. Pencanangan itu kan semacam kita melonsing lah bahasa ini ya. Kita memulai, kita mendeklarasikan, kita memberitahukan ke masyarakat bahwa kita akan bangun ini misalnya, akan buat ini. Tak apa-apa. Pencanangan itu bagus. Artinya sambil sosialisasi, sambil berikan informasi supaya masyarakat tahu. Tapi bukan hanya sekedar pencanangan. Kalau sekadar kena pencanangan ini tidak bagus. Berarti kan bohong-bohongan, tak ada kegiatan selanjutnya kan. Misalnya di sini akan dibangun misalnya lapangan voli misalnya kan. Ya memang akan dibangun, bukan hanya pencanangan tapi tak dibangun. Ini yang tidak betul ya Pak Wadi. Kemudian menyangkut juga dengan harga kelapa. Tadi saya senang sekali Pak Kepala Dusun Cempaka berbicara tentang harga kelapa. Jadi saya katakan dari awal tadi bahwa kelapa ini adalah komoditi bebas. Kalau kita artinya komoditi bebas ini tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh antara pertemuan penjual dan pembeli bahasa pasarnya seperti itu, ataupun antara tadi demand dan supply, permintaan dan penawaran. Ya kan? Artinya kalau kelapa 10 ya kan, misalnya sederhana saja saya contohkan. Kalau kelapa 10, permintaan itu 10, ya. Yang jual 10, yang minta 10 itu akan stabil harganya. Katakan 5.000 lah misal sederhana aja, contoh saja nih Pak ya. Tapi kalau kelapa itu hanya 8 misalnya, yang permintaan 10. Ini akhirnya kan akan naik harganya. Karena yang orang jual itu tak banyak. Sementara kebutuhan banyak kan? Nah, itu akan naik harga. Tapi sebaliknya pula, kalau yang jual di banyak, katakanlah yang jual itu 15, yang orang butuhkan 10, artinya 5 ini kan tak dibeli. Kan? Nah, bahasa sederhananya saja, itu akan menurunkan harga. Dibeli-beli juga, tapi harganya akan turun. Itu yang mungkin Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau kita sebenarnya kelapa inhil itu kan, kalau kita menghitung kelapa inhil itu Pak, kita hitung dari perusahaan-perusahaan yang ada tuh berapa kapasitas mesinnya, kemampuan mesinnya memproduksi berapa. Kan PT Pulau Sambu itu ada beberapa, misalnya Sambu Guntung, RSUP, mana lagi, Koleno, itu berapa mesin yang bisa memproduksi, berapa banyak, ISK berapa banyak. Kita hitung lagi berapa jumlah kelapa yang kita bisa penuhi itu. Kalau seandainya melebihi, ya kan, seandainya melebihi, kelapa itu lebih, ini kan akan bisa menurunkan yang kata ilmu kata Bapak tadi. Tapi kan bisa juga kita jual ke tempat lain, kan bukan hanya ke mereka. Nah, yang bahayanya kalau dalam bahasa ekonomi itu seandainya kondisi ekonomi di situ, pabrik itu mereka monopsoni dan oligopsoni namanya. Jadi kalau monopoli dan oligopoli itu kan penjualnya, ini pembelinya yang sedikit. Kalau monopsoni itu pembelinya satu. Kalau hanya beberapa, pembelinya itu oligopsoni namanya, pembeli kelapa gitu. Nah, tetapi kan pasar ini kan tidak hanya ke mereka. Kita bisa jual ke Tungkal, bisa jual ke mana, bisa jual ke Batam, bisa jual ke Pekanbaru, kan tidak terbatas, tidak hanya ke mereka kan.
Tetapi kan yang dekat yang gampang ke pembeli pengumpul. Apa sih namanya Pak? Pancang. Nah ini karena kita yang jual tadi itu ya, saya nyambung dengan yang Pak Kepala Dusun Nibung tadi, kita jual ke kelapa bulat gitu. Tapi kalau kita bisa bumdes mampu yang seperti saya katakan tadi, kita tidak tergantung dengan mereka Pak. Kita tidak tergantung dengan harga pasar yang ada kelapa yang seperti itu. Malah kita mungkin bisa beli kelapa orang karena produksinya kita tak cukup mungkin. Ya kan? Apalagi satu pertanyaan Bapak yang di tengah ini saya lupa. Ini kan yang nomor 1 dan nomor 3, ada di tengah ini saya lupa, ada satu lagi. Ngikut hari Pak. Hah? Hari. Hari apa? Karena sampai kelapa tuh turun karena raya. Oh iya. Ini isu yang paling bahaya nih Pak. Jadi selalu isu yang timbul itu kalau seandainya hari raya harga kelapa turun. Jadi seakan-akan atau 17 Agustus harga kelapa turun, atau hari ulang tahun kabupaten harga turun. Jadi seakan-akan ada perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan uang yang di luar kewajiban mereka, sehingga untuk menutup itu dibelilah dengan harga kelapa murah kan gitu. itu saya pikir isu yang tidak sehat lah ya. Karena apa? Karena pemerintah itu, aparat seperti kami dulu ya waktu sini itu tidak boleh menerima, itu gratifikasi Pak. Pernah ada beberapa pejabat di kecamatan itu buat surat ke perusahaan minta sumbangan, itu kita pecat. Waktu saya masih di sini kita pindahkan gitu, udah copot dari jabatan. Karena kadang-kadang gara-gara seperti itu dapatnya mereka tak seberapa, tapi isunya luar biasa, ya kan? Kalau menurut saya itu tidak benar isu itu ya. Kebetulan saja mungkin pada waktu itu harganya lagi tidak bagus, ya kan? Harganya bisa saja memang pada saat itu sedang naik gitu. Karena tergantung, tadi kan Bapak ada sampaikan juga, harganya kan barang bebas, komoditi bebas. Jadi pada kebetulan saja mungkin pada waktu itu dekat hari raya kita banyak banget butuh duit ya kan, tahu harga kelapa turun pula, waduh kacau nih kan. Jadi sekarang ini lagi hoax itu memang harus hati-hati ya. Saya ingatkan juga kepada kita semua mungkin di luar kelapa Pak Wali ya, hoax ini informasi yang tidak betul tuh kalau masuk ke grup WA kita jangan kita langsung share itu, kirim kemana-mana, itu mungkin bermasalah. Kalau ada yang tersinggung orang bisa laporkan ke kepolisian, kita bisa dituntut, bisa masuk penjara gitu. Jadi disaring betul-betul informasi itu baru kita kalau kita mau share kita kirim ya boleh, tapi memang sudah kita teliti betul isinya. Kadang kita baru baca pembukaannya, di tengah di bawah tidak dibaca lagi kan, tahu menyinggung orang itu. Nah, jadi hoax ini luar biasa Pak. Jadi memang apalagi dengan media sosial sekarang ya kita untung ya, kita beruntung dengan dunia teknologi seperti ini ya. Dunia informasi dan teknologi ini luar biasa. Tetapi kita harus hati-hati, sudah dicek betul lah dulu. Jadi, banyak sekali Pak, macam vaksin saja lah. Jelas-jelas berapa anggaran negara untuk membeli vaksin untuk menyehatkan kita kan supaya tak kena COVID. Tapi masih banyak masyarakat kita yang ragu. Ini sehat lah tidak. Saya di rumah kan istri saya, anak-anak saya kan, istri saya guru, terpaksa juga lah kan vaksin. Cuman kan tak ada apa-apa. Iya, tak ada sudah demam. Anak saya gitu juga. Nah kadang-kadang ada juga lah sesuatu mungkin kondisi penyakitnya memang sudah ada atau seperti apa ya. Itu kan tapi tidak jadikan itulah patokan. Saya pikir macam vaksin sekarang ini saya Pak bebas kemana-mana Pak. Jadi sudah vaksin 2 kali dulu saya bikin pula kartunya. Tinggal barcode-nya itu cek mau kemana-mana saya aman. Kalau pesawat lah pakai PCR kan. PCR. Nah kalau yang di dalam sini aman ya. Ada kartu memang kita pegang. Sehat kok Pak. Alhamdulillah saya udah vaksin kedua itu udah bulan Juni itu. Saya pernah kena COVID juga di 2020. Tapi OTG gitu kan. Nah, tapi saya hoax ini banyak Pak. Isu itu lah kalau 17 Agustus harga kelapa gua. Jadi seakan-akan 17 Agustus banyak iuran gitu kan. Ya kan? Padahal iuran itu tidak mengikat, tidak sampai memberatkan kan. Kadang-kadang padahal kan kalau saya tidak percaya itu Pak. Karena saya tahu betul, saya komunikasi dengan mereka tidak seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Said. Kita berikan aplaus untuk Pak Said.
Baik Bapak Ibu, rekan audien serta program Pak Wali Bertanya yang kami banggakan, dan juga rekan pemirsa ya yang rekan di dunia maya juga, baik yang pemirsa itu televisi yang mungkin setia melihat tayangan ini. Dan alhamdulillah ya sudah didengarkan pemaparan beliau tadi, dan insya Allah sangat bermanfaat sekali nih Pak untuk kami khususnya masyarakat Sungai Intan, dan insya Allah mungkin untuk pemirsa yang televisi yang melihat channel ini. Dan saya yakin percaya apa yang Bapak sampaikan tadi, jika dilakukan ya, jika mungkin diikuti, insya Allah mungkin akan mendapatkan hasil yang juga sesuai harapan. Dan Bapak Ibu semua sahabat Intan Televisi, dari apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama mungkin bahwa sebagian masyarakat Indragiri Hilir adalah mereka sendiri yang memiliki perkebunan kelapa Pak ya, yang di Indragiri Hilir dan juga Sungai Intan. Kemudian juga banyak peluang ya ekonomi dan bisnis yang di kelapa, khususnya di kelapa rakyat ini. Kemudian juga harga akan stabil ya jika kita mengolah semua, baik itu sabun, tempurung ya dari kelapa dan air serta lidinya gitu ya. Lidi kelapa itu juga berpotensi untuk ekonomi. Dan tentunya jika kita mengolah dengan baik ya, dan mungkin itu saja yang kesimpulan yang kita dapat sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Said sudah bersedia sebagai narasumber kami di program Pak Wali Bertanya ini, perdana nih Pak. Tentunya bahagia sekali ya. Mudah-mudahan dengan narasumber orang besar ini ya, insya Allah mudah-mudahan Intan TV juga ke depan menjadi besar dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Baik, sampai bertemu ya. Semoga talkshow ini atau program Pak Wali Bertanya bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu ya, khususnya mungkin bagi desa dan juga untuk daerah. Dan tentunya juga sampai berjumpa di episode selanjutnya di program Pak Wali Bertanya, insya Allah mungkin dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda dan lebih menarik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, saya Ahmad Fendi. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.